Dari Bu Rani, apakah sudah di-download untuk bahan materinya? Yang bahan latihan atau materi? Bahan latihan nanti. Mungkin nanti dari instruksi dari Bu Susan selanjutnya. Iya, di bahan latihan boleh dicari yang disdik, Bu. Yang disdik boleh di ini apa view-nya boleh dibuat list, Bu. Sudah. Ya. Supaya kelihatan judulnya. Bentar. Ya. Nah, itu yang disdik. Nah, yang paling atas, Bu. Oke. Ya, boleh di-download dulu. Ya, ini Bu. Ya, boleh dibuka, Bu, yang Excel-nya. Setelah di-download, boleh di-share screen. Oke, sebentar. Ya. Oke. Sudah, Bu. Oke, baik. Di enable content, Bu, yang di atas yang ada tulisan security warning-nya. Nah, Oh, iya. di enable content. Continue. Oke, sudah. Ya. Baik, boleh diarahkan ke perspektif, Bu, izin, punten. Maaf. Ya. Nah, itu yang ada indikator kinerja individu, di sebelah kanannya ada target, sebelah kanannya lagi ada perspektif. Nah, oke, ya boleh diarahkan ke bawah. Ya. Oh, udah, Bu, jangan terlalu besar. Nah, udah segini cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait perspektif. Nah, jadi perspektif ini adalah cara pandang kita ya, atau cara kita cara pandang suatu indikator kinerja. Jadi indikator kinerja ini kita lihat manfaatnya dirasakan ke siapa gitu ya. Jadi perspektif ini ada 4, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama adalah perspektif penerima layanan. Yang kedua itu perspektif ya. Yang pertama adalah perspektif penerima layanan, yang kedua itu perspektif anggaran, yang ketiga perspektif proses bisnis, dan yang keempat perspektif penguatan internal. Nah, yang kita klasifikasikan ke dalam setiap perspektif ini adalah indikator kinerja individu. Nah, yang di dalam kotak oranye gitu ya, Bu ya. Nah, jadi yang di dalam kotak oranye ini kalau dilihat manfaatnya paling dirasakan kemana gitu ya, atau paling bersentuhan manfaatnya itu atau terkoneksi dengan siapa gitu ya. Jadi kalau misalnya indikator kinerja individunya ini tercapai, siapa yang paling merasakan manfaatnya gitu ya. Nah, contoh untuk perspektif APS. APS ini angka partisipasi, S-nya apa ya Bu ya, izin Bu? S-nya angka partisipasi apa Bu, S-nya ini? Ya. Ya, mana? APS di indikatornya itu ada APS 7 sampai dengan 12. Oh, iya. Nah, itu APS ini singkatan dari apa, Bu? Punten? APS yang di mana? Yang Ini di ya, Bu, ya, indikator yang iya, warna ini kan? APS 7 sampai 12. Nah, APS ini singkatan apa, Bu? Izin. Atau mungkin ada rekan-rekan dari Dinkes yang bisa membantu. APS ini singkatan dari apa ya, Punten? Angka partisipasi sekolah. Oke.
Baik. Nah, angka partisipasi sekolah untuk usia 7 sampai 12 ya, Bu ya, kalau nggak salah ya, Bu ya. Iya. Oke, Iya, baik. Bu. Nah, ketika angka partisipasi sekolah ini dicapai, Bapak Ibu, misalnya ini dicapai nih. Nah, berarti yang apakah ini manfaatnya ini terasa langsung oleh masyarakat atau tidak? Halo? Halo? Halo. Ya, Bu punten. Ketika misalnya Sebentar, Bu ya. Hmm. Pak Luki mungkin kalau ada dari dinas pendidikannya juga barangkali boleh Pak, karena ini lebih terkait dengan indikator IQ-nya Disdik ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dibantu sama dinas pendidikannya juga kalau ada. Oke, baik, Bu. Bu Rani, halo? Iya, ya, halo, Ya, Ibu. Bu Rani dengan pertanyaan yang sama. Jadi kalau misalnya APS-nya tercapai, ini targetnya kan 98,8 ya Bu ya. Nah, Ya, betul. kalau ini tercapai kira-kira yang mendapatkan manfaatnya siapa Bu? Dan peserta didik. Oke. Peserta didik ini customer-nya di teman-teman di dinas pendidikan ya Bu ya, dan sekolah juga kan ya? Iya, betul. Oke, berarti dengan demikian perspektifnya ini adalah perspektif penerima layanan. Nah, jadi ketika indikator-indikator ini, ketika ketercapaian indikator ini dirasakan langsung oleh peserta didik atau masyarakat, maka perspektifnya kita isi dengan penerima layanan. Seperti itu. Ya, kira-kira demikian Bu, izin. Nah, jadi APS untuk APS 7 sampai 12 dan APS 13 sampai 15 berarti perspektifnya penerima layanan ya Bu ya, sama-sama penerima layanan ya. Iya. Oke, kemudian kalau APM ini kira-kira apa Bu, izin? Angka partisipasi murni, Bos. Ya, baik, angka partisipasi murni ya. Oh Kalau iya, betul. ya, kalau APM ini tercapai, berarti apakah sama-sama benefit atau manfaatnya dirasakan oleh peserta didik juga, Bu? Izin? Iya. Ya, Berarti ya. eh, Penerima penyedia- layanan. Penerima penerima layanan, juga. ya, bukan Oh, penyedia iya. layanan ya, penerima layanan. Jadi penerima juga ya. Ya, boleh diisi penerima layanan. Berarti yang APM SD juga sama, APM SMP juga sama. Oke. Baik. Pak Luki punten ini pesertanya sudah standby kah? Maksudnya sudah banyak yang on cam kah? Beberapa sudah on cam, Bu. Izin, Bu, Ya. sudah koordinasi dengan dinas pendidikan. Nanti Baik. akan coba bergabung dengan kami. Ya. Nah, Oke, baik. masih Nah, proses ya. ya. Baik, selanjutnya yang tadi kita sudah berbicara mengenai indikator kinerja yang manfaatnya dirasakan langsung oleh penerima layanan. Nah, sekarang kita beranjak menuju nomor 2, yaitu indeks reformasi birokrasi. Nah, kalau indeks RB, yang jelas kalau indeks RB ini kan indeks RB di Dinas Pendidikan ya Bu ya, punten. Ini sebetulnya relevannya itu teman-teman Dinas Pendidikan yang menjawab, bukan dari teman-teman SD, nggak apa-apa lah, mungkin sekalian ya. Nah, jadi kalau penerima layanan ini kan melihat suatu ketercapaian indikator terhadap penerima layanan ya, terhadap masyarakat. Nah, kalau indeks RB ini kita melihatnya adalah indikator yang ketercapaiannya ini dia menguatkan internal atau menguatkan motor internal dari dinas pendidikannya.
Nah, motor internal itu apa aja? Pasti ada pegawai ya yang dikuatkan. Ada birokrasi yang dikuatkan. Kemudian apalagi yang dikuatkan? Kinerja dinas pendidikan yang dikuatkan, gitu ya. Nah, berarti si indeks reformasi birokrasi ini masuknya adalah ke penerima layanan ya perspektifnya. Mangga Bu, penerima layanan, mohon maaf. Penguatan internal. Boleh diisi penguatan internal. Nah, selanjutnya yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini sebetulnya tambahan Bapak Ibu ya. Jadi sebetulnya di PK-nya mah nggak ada. Di PK Disdiknya nggak ada Kadisdiknya. Tapi ini saya tambahkan karena apa? Karena perspektif anggaran itu adalah wajib diisi ya, wajib ada di dalam SKP setiap pejabat pimpinan tinggi, pimpinan unit kerja mandiri. Jadi ini sudah saya tambahkan. Tapi mohon izin Ibu Rani diganti saja yang lingkup dinas kesehatannya menjadi dinas pendidikan. Nah, kemudian indikator kinerjanya juga di lingkungan dinas pendidikan. Nah, oke, kemudian, nah nomor 4 itu juga saya tambahkan. Kenapa? Karena di tengah tahun berjalan kadang-kadang kita mendapatkan tugas-tugas di luar yang sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kepala dinas pendidikan ini mendapatkan tugas di luar dari PK-nya gitu ya. Nah, jadi karena kita kadang-kadang mendapatkan tugas lain ya, yang mana tugas ini sebetulnya penting juga untuk organisasi. Maka ini dimasukkannya ke terselenggaranya direktif pimpinan. Nah, contoh misalnya Ibu Rani jadi PLT kepala sekolah. Nah, ini nanti masuknya ke sini ya. Terselenggaranya direktif pimpinan sebagai PLT gitu ya. Atau misalnya Bu Rani menjadi apa ya? eh memberikan coaching misalnya kepada peserta didik dalam hal keikutsertaan lomba misalnya ya apa. Nah, masuknya ke direktif pimpinan juga seperti itu. Nah, jadi ini dibiarkan saja seperti ini, Bu. Nah, untuk perspektifnya proses bisnis. Nah, selanjutnya yang nomor 5, terselenggaranya administrasi perkantoran sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini sebetulnya tambahan untuk sebagai cantolan bagi tugas-tugas tata usaha. Karena di dalam perjanjian kinerjanya Dinas Pendidikan tuh nggak ada gitu ya untuk tugas-tugas ketatausahaan. Nah, jadi ini saya tambahkan. Sementara untuk sekdis atau sekretaris dinas itu perlu ada ini ya. Oke. Sekarang kita sudah mengisi ini, kemudian yang perilaku kerjanya sudah saya isikan beberapa contoh, bisa dimodifikasi bisa tidak gitu ya. Oke, Bapak Ibu mungkin kita mau inikan dulu ya, kita games dulu saja ya Pak Luki seperti hari kedua kemarin. Bapak Ibu yang boleh di stop share dulu Bu Rani sebentar. Boleh on cam dulu semua Bapak Ibu. Ini soalnya saya lihat cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ayo on cam dulu ya Bapak Ibu. Kita on cam dulu karena kita akan mulai games dulu nih supaya agak seger ya, nggak ngantuk ya. Sebentar. Oke, boleh on cam dulu ya. On cam semuanya, Bapak Ibu. Sudah on cam kah semuanya? Sudah. Baik. Nah, coba kita on cam dulu nih biar agak seger. Kita games lagi nih. Nanti jam 3 ada kuis ya. Jadi Bapak Ibu mohon stay tune. Sudah? Sudah semua? Ini masih banyak yang belum on cam nih. Masih banyak yang belum on cam nih. Oke, jadi kita on cam ya Bapak Ibu ya. Oke, boleh on cam dulu.
Izin Bu Susan dari Ya. Distrik sudah bergabung juga. Oh iya, baik, siap. Baik, Bapak Ibu silahkan on cam. Sudah on cam semua kah? Sudah Bu. Oke, ada lagi. Ini kayaknya masih banyak yang belum on cam juga nih. Dari slide 3 sampai 4 off cam semua. Ayo, boleh on cam dulu Bapak Ibu. Coba. Iya. Ayo on cam sebentar. Sudah ya? Ya, Oke. Bapak Ibu di on cam. Ya, on cam dulu ya Bapak Ibu ya. Ibu Siti Nur Hasana, Bu Ena Marenayu, Pak Bayu Reza Harsa dari BKPP, mangga di on cam. Nah, Bu dipanggil tuh Bisa, satu-satu. Bu Rita, Bu Zakiro, Bu Septiani, mangga sebentar. Kita on cam dulu. Supaya semangat ya Bapak Ibu ya, kita on cam ya. Yuk. Kita on cam. Oke. Saya tunggu 1 menit lagi sampai Bapak Ibu on cam semua ya. Terutama Bapak Ibu di lingkungan Dinas Pendidikan dan SD. Silahkan on cam. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita akan mulai games ya Bapak Ibu, kita akan mulai games. Karena kalau siang hari tidak diawali games, biasanya tara runduh gitu ya Bapak Ibu, yang ngantuk gitu kan. Apalagi yang nggak ada kopi, mana nggak ada snack gitu kan ya Bapak Ibu ya. Pokoknya mah tunduh welahnya. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok saya ngomongnya bahasa Sunda? Saya memang asli Bandung loh Bapak Ibu ya. Jadi asli Bandung. Tapi saya lahirnya di Bogor sebenarnya. Nah, jadi nama saya itu Bomeikawati, Bonya itu Bogor ya. Jadi diambil dari nama kota Bogor, tempat saya lahir gitu ya. Bukan saya lahir, saya dilahirkan maksudnya ya. Oke. Baik, Bapak Ibu kembali ke topik. Nah, sekarang kita akan mulai dengan games karena udah siang, memori menurun ya. Gamesnya itu adalah games terkait memori juga nih, Bapak Ibu ya, terkait memori. Jadi nanti di sini tuh kan ada yang nguapkan, duh kesedot saya kan. Nah, jadi ini gamesnya itu adalah games siapakah aku? Siapakah aku? Gitu ya. Jadi nanti salah satu Bapak atau Ibu yang ada di sini ceritanya lupa ingatan. Ya. Lupa ingatan padahal Bapak Ibu itu adalah seorang tokoh terkenal yang sangat terkenal gitu ya. Nah, jadi tokoh terkenal ini mungkin mengalami sesuatu sehingga akhirnya lupa ingatan. Nah, semua orang yang ada di Zoom ini itu tahu identitasnya. Cuma dia aja yang nggak tahu gitu ya. Jadi misalnya nih Pak Luki. Pak Luki itu adalah seorang politikus terkenal. Lupa ingatan dengan dirinya sendiri. Nah, di sini semua tahu Pak Luki itu siapa. Saya tahu, Bu Syifa tahu, Bu Yaya tahu, semua tahu. Cuma Pak Luki aja yang nggak tahu. Nah, tugas kita semua nanti membantu Pak Luki sampai ingatannya kembali akan dirinya sendiri gitu ya. Nah, jadi nanti Pak Luki akan bertanya kepada 4 orang yang ada di Zoom ini tentang identitasnya. Ya. Nah, pertanyaan yang nanti Pak Luki ajukan ya kepada 4 orang yang ada di ruangan ini itu hanya boleh dijawab dengan iya dan tidak. Ya, misalnya nih, Pak Luki, saya punya identitas, misalnya saya itu Inul Daratista misalnya ya. Saya Inul Daratista nih. Saya lupa kalau saya itu Inul Daratista. Nah, nanti saya tanya ke Pak Luki. Pak Luki, apakah saya ini perempuan? Iya. Nah, itu jawabannya kayak gitu ya. Pak Luki, apakah saya ini penyanyi? Iya. Pak Luki, apakah saya masih hidup? Iya. Nah, itu. Nah, nanti kalau Pak Luki udah jawab 3 pertanyaan, saya harus ganti. Nanti saya ganti ke Bu Rani. Saya cari pertanyaan lain yang sekiranya bisa membantu saya mengingat gitu ya. Nah, carilah teman-teman Bapak Ibu yang terpercaya. Karena kita nggak akan pernah tahu jawaban yang diberikan Bapak Ibu yang ada di sini itu benar atau enggak gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya? Coba. Sudah bisa dipahami? Sekarang saya akan pilih Bapak Ibu yang lupa ingatan. Pokoknya correct main game. Saya pilih ya Bapak Ibu yang lupa ingatan. Tadi kayaknya banyak yang on cam, kenapa sekarang jadi banyak yang off cam?
Saya pilih Bapak Ibu yang hilang ingatan siapa ya? Pak Rizal SDN Katulampa 2. Pak Rizal SDN Katulampa 2. Oke. Ya, Pak Rizal. Karena Ya, Bapak Bu. lupa ingatan, saya minta Bapak menghadap membelakangi kamera ya. Boleh membelakangi kamera dulu. Membelakangi kamera. Oke. Ya, jangan nengok dulu sebelum saya panggil ya. Nah, sekarang saya akan share screen kepada teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini. Identitasnya Bapak ya. Siap? Oke, udah nangkap semua? Sudah, Semua? sudah. Udah ya, udah ya, udah ya, udah ya. Oke, udah ya, oke ya. Sekarang saya stop share. Silahkan kembali menghadap kamera Pak Rizal. Oke, silahkan pilih 4 orang, pilih satu persatu yang terpercaya loh Pak ya. Jangan sampai milih impostor. Ya, silahkan. Ya Pak. 4 orang ya, Bu ya? Ya, Acak satu aja ya? dulu, satu dulu. Oh, Ngacak. Ya, satu dulu, satu orang boleh ditanya 3 pertanyaan. Desi, Kecamatan Bogor Timur. Nah, Bu Desi. Bu Desi ada? Bogor Timur. Pak Luki mohon dibantu supaya bisa di spotlight. Ya, silakan. Apakah saya laki-laki? Iya atau Desi tidak? pun kan masih di mute. Bu Iya Desi atau masih tidak di mute. jawabannya? Boleh di unmute dulu, Bu. Iya. Iya, laki-laki. Laki. Apakah saya artis? Iya. Laki aktif. Apakah saya penyanyi? Bukan ya? Tidak. Oke, Tidak. oke. Makasih Bu Desi. Sekarang penanya yang kedua. Ya, saya Bu Rahma. Bu Rahma dari Tidak ada darinya, Bu. Oh ya, Bu Dari Rahma doang. BKPSDM Oke. ini. Siap. Panitia. Ya. Oke. Apakah saya pemain film? Iya. Apakah saya tolong boleh ambilin minum nggak? Tempat minumnya. Pelawak? Oh, oke. Ya. Oh. Satu lagi. Apakah rambut saya gondrong? Tidak. Ah, oke, selesai. Lagi 2 orang lagi. Siapa lagi? Pilih-pilih yang terpercaya. Awak. Siapa lagi? Tidak kelihatan. Pak Aryadi Akbar, pengadilan. Pak Aryadi Akbar. Halo Pak Aryadi. Ibu. Selamat siang, Bu. Yang Pelawak. Laki. Pelawak. Apakah saya pemain opera Panjapa? Iya. Iya. Betul.
Apakah Ayo. saya memakai kacamata? Tidak. Apakah mirip Ariel? Oh, tidak. Oke, Tidak. selesai 3. Satu orang lagi nih. Ayo Pak, satu orang lagi. Ini udah menjurus ini. Satu orang lagi, pilih yang terpercaya. Makasih Pak Riyadi. Orang lagi. Siapa ini? Siapa? Irfan ya? PPP 3K RSUD Kota Bogor. Nah, Pak Ya, ya. Irfan. Ya. Dari RSUD Kota Bogor. Ya, Ya, silahkan. Apakah tubuh saya pendek? Pendek. tidak Tidak ya. Tubuh saya normal. normal. Satu lagi pertanyaan terakhir. Aduh. Apakah bicara saya normal? Normal. Oke, selesai. Tebak Pak Rizal. Coba dipikir-pikir lagi. Siapakah identitas Bapak sekarang? Makasih Pak Irfan. Antara Satu tebak. bicaranya normal ya? Nggak tahu ya. Tebak Pak. Ayo, 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Habis gagap. Betul. Normal. Betul. Luar biasa loh. Ajis gagap loh. Ya, betul ya, Bapak. Selamat. Wah, luar biasa nih. Keren. Siap. Keren nih, Pak. Gimana trik-triknya nih? Kok bisa nebak? Ya kan artis. Oke. Terus karena saya nggak suka nonton sinetron ya, kepikirannya pelawak. Karena suka nonton komedi gitu. Wes, Ternyata keren. ada. Oke, berarti memang itu. Oh, keren ya. Berarti langsung bisa milih pertanyaan yang menjurus ya. Itu kuncinya ya. Oke. Makasih Pak Rizal. Selamat Ya, ya. sama-sama, Ibu. Makasih. Oke, saya pilih lagi nih. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Wah, Bu Misbah kenapa langsung dimatiin kameranya, Bu Misbah Nasution? Tadi on langsung dimatiin. Padahal seru loh. Merasa terancam, Bu Susan. Langsung pas saya bilang sekarang perempuan langsung di-onin, di off kan. Aman kok Bu, aman. Siapa ya? Siapa ya? Ibu Dede Sri A SDN Gunung Batu 2 ya. Oke, ini supaya adil nanti semua teman-temannya juga menghadap ke belakang kamera ya, semuanya. Ya, silakan menghadap membelakangi kamera. Karena itu suka ada bocor-bocoran jadinya nggak seru. Menghadap. Nah, ya. Membelakangi kamera. Oke. Siap ya Bapak Ibu. Saya share-nya sebentar nih. Oke. Oke, kebaca ya? Oke, silahkan kembali menghadap ke depan kamera. Oke, kalaupun ada yang keintip jangan dikasih tahu nih supaya seru ya. Oke, silakan Bu. Jadi jangan nanya kita. Biasa.
Siapa ya? Nggak tahu jawabannya apa. Aduh. Ayo boleh tanya Bu, pilih. Tanya ke Pak Hendra, Bu. Ya, Pak Hendra. SD Kencana 3. Ya, silahkan. Yang udah pada ketahuan ya teman-teman di sini. Apa ya? Nanya apa dong? Apa ya? Profesi ya. Apakah beliau artis? Iya. Saya. Apakah saya artis? Tegang, malu tegang. Sudah Pak Hendra. Itu saya jadi temennya Bu Rima. Ya. Ya. Terus nanya apa lagi? Apakah saya perempuan? Tidak. Tidak, laki-laki. Terus apakah saya penyanyi? Tidak. Oh, tidak. Oke, makasih Pak Hendra. Lanjut. Udah 3 dong. Perempuan, artis, penyanyi. Udah 3. Oke, Ya. ganti ke orang yang kedua. Kasih Pak Hendra. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya. Benar kan? Apa lagi ya?